Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhawat fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bab majaa fi munkiri al-qadar. Masih di bab yang ke-60 tentang para pengingkar takdir. Beberapa poin pembahasan sudah kita sampaikan. Berikutnya muallif Al-Imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, beliau berkata, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, walladhi nafsu Ibni Umara biyadihi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadari. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Penulis rahimahullahu ta'ala beliau berkata, menukilkan athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sebelum dia beriman kepada qadar, sebelum dia beriman kepada ketentuan Allah, takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abdullah bin Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di riwayat Imam Muslim yang disebut dengan hadis Jibril, ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril bertanya beberapa permasalahan agama. Salah satu di antaranya dan yang paling utamanya bertanya tentang iman. Maka Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yani iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada yaumul akhir. Dan engkau beriman. Ini sudah kita bahas kemarin. Nabi mengulang kembali kalimat iman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada qadar, baik ataupun buruknya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari asar Abdullah bin Umar ini kita akan ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, asar ini dibawakan oleh Abdullah bin Umar, sahabiyun jalil. Beliau adalah putra dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Abdullah, lebih dikenal dengan Ibnu Umar, wafat di tahun 73 Hijriah. Beliau
termasuk tokoh ulamanya sahabat, dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau ada di urutan kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari Nabi 2630 hadis. Beliau meriwayatkan, artinya jalan hadis itu diterima melalui beliau. 2630 hadis. Kita hafal berapa hadis, ikhwan? Arba'in, hafal arba'in? Ya, setidak-tidaknya arba'in begitu ya, 40 hadis. Taib para jamaah. Nah, beliau urutan kedua setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah lebih banyak lagi, 5374 hadis. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah, ini luar biasa ya. Sahabiyun jalil, ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Bapaknya juga seorang tokoh sahabat yang mulia, orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Umar juga dikenal ya orang yang paling menjiplak Nabi dalam segala halnya. Jadi kalau Nabi pernah berteduh di satu tempat, beliau akan berteduh di situ. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saking apa? Saking menjiplaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari semenjak kecil beliau membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah. Kita lanjutkan. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersumpah, walladzi nafsu ibni Umar biyadih, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Di sini beliau bersumpah. Taib para jamaah, sumpahnya Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran kepada kita tentang dianjurkannya bersumpah untuk mempertegas perkara yang penting untuk disampaikan. Di sini beliau berfatwa kepada umat dan beliau bersumpah untuk mempertegas fatwa yang beliau sampaikan kepada umat ini. Maka dianjurkan bersumpah untuk mempertegas fatwa yang sangat penting untuk disampaikan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Apa kata Abdullah bin Umar? Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba. Seandainya salah seorang memiliki emas segede gunung Uhud. Gunung Uhud besar enggak ikhwan? Besar. Panjangnya sekitar 7 kilo itu. Panjangnya. Kemudian lebarnya sekitar 2 kilo begitu ya. Ketinggiannya berapa? Bisa sampai 900 meter di atas permukaan laut. Itu kalau dijadiin emas, Masya Allah gitu ya. Bisa untuk memberi makan ya, bergizi gratis seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Kalau ada emas segede gunung Uhud, ya tidak Pak, dibagi-bagi ke rakyat Indonesia yang jumlahnya berapa? 280 juta jiwa. Masya Allah, kayaknya nggak ada orang miskin di Indonesia ya. Kalau ada orang infak emas segede gunung Uhud, semua dibagi ke rakyat Indonesia, kaya semua para jamaah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah ya. Kalau seandainya salah seorang memiliki emas segede gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, infak emas segede gunung Uhud, apa kata beliau? Ma qabilahullah minhu, Allah tidak akan menerimanya. Padahal ini amalan gede, amalan besar. Allah tidak akan menerimanya sebelum dia beriman kepada qadar, sebelum dia beriman kepada takdir Allah dengan benar. Perhatikan di sini.
Selanjutnya Abdullah bin Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menyebutkan rukun iman yang 6. Disinilah kita memahami betapa dalamnya fikih Abdullah bin Umar, betapa dalamnya pemahaman Abdullah bin Umar di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau paham betul tentang hadis dari Nabi ini tentang rukun iman, ya, di mana ada penekanan tersendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan iman kepada al-qadar. Karena di situ banyak manusia yang terjatuh ke dalam penyimpangan terkait masalah takdir. Maka segede apapun amalan seseorang, barakallahu fikum, kalau dia tidak beriman kepada takdir, maka amalnya itu tidak diterima. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Berarti di sini pelajarannya bagi kita, mengingkari takdir itu merupakan penyebab ibadah tidak diterima. Kenapa demikian para jamaah dirahmati Allah? Karena tadi beriman kepada takdir itu merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6, sebagaimana hadis Nabi tadi. Maka jika satu saja dari rukun iman itu diingkari, sama dengan mengingkari semuanya. Karena namanya rukun, ketika ada sesuatu itu. Ketika rukun itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada. Itu namanya rukun. Berarti satu saja rukun iman diingkari, bahkan satu saja rincian rukun iman diingkari sama dengan mengingkari semuanya. Contoh nih, iman kepada apa ini? Kepada Rasul Allah. Taib. Rasul itu kan banyak yang diberitakan di dalam Al-Quran, sekitar 25 nabi dan Rasul. Satu saja diingkari, ya, seperti orang-orang Nasrani yang mengaku beriman kepada Nabi Isa. Dia mengingkari Nabi Muhammad. Maka Allah tidak menyebut mereka sebagai muslim, tapi mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir. Yahudi juga demikian. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Nah, itu para jamaah. Demikian pula terkait dengan hari kiamat, misalkan ada orang mengingkari kebangkitan, hari kebangkitan. Hari kebangkitan kan itu bagian daripada iman kepada yaumul akhir. Kalau ada orang kemudian mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia sudah cukup dikatakan sebagai orang kafir. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir menyangka mereka itu tidak akan dibangkitkan. Kalimat za'amal ladzina kafaru itu sejatinya sekaligus menjadi vonis hukum. Orang yang mengingkari hari kebangkitan itu kufur hukumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau keseluruhannya diingkari hari kiamat itu dengan sekian peristiwa? Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau orang tidak beriman kepada takdir, maka tidak ada iman yang lain. Satu saja diingkari, iman kepada qada dan qadar, iman kepada qadar yang baik ataupun yang buruknya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, cukup, ya, dia patut dikatakan sebagai orang kafir. Dan jelas orang seperti itu berarti tidak bertakwa. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, maka amalnya tidak diterima. Pantaslah kalau Abdullah bin Umar kemudian mengatakan begitu, ma qabilahullahu min. Allah tidak akan menerima infak emas segede gunung Uhud itu, gara-gara orang ini tidak iman kepada takdir. Taib, para jamaah dirahmati Allah, karena Allah hanya menerima amalan dari muslim yang bertakwa kepada Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa.
Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 27. Atau dengan penjelasan yang lain, kenapa orang yang infak emas segede gunung Uhud tidak diterima ketika dia itu tidak beriman kepada takdir? Kita sama-sama memahami bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu berapa? Berapa ikhwan? 2, ya kan? Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas murni karena Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti petunjuk sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini 2 syarat diterimanya ibadah. Nah, orang yang mengingkari takdir, maka sejatinya dia belum ikhlas. Sejatinya dia belum ikhlas. Kemarin sudah kita bahas, takdir itu bagian daripada rububiyah Allah. Bagian daripada rububiyah Allah. Yang harus ada di dalam jiwa dan raga kita tentang semua perbuatan Allah. Nah, di antara perbuatan Allah itu menetapkan takdir, menentukan takdir seluruh makhluknya. Itu bagian daripada iman kepada rububiyah Allah. Dan iman kepada rububiyah Allah itu bagian dari rincian iman kepada Allah. Ditambah lagi, iman kepada takdir itu juga terkait dengan asma dan sifat Allah. Tauhidul asma was sifat. Oleh karenanya di antara nama Allah yang husna, Allah memiliki nama apa? Nama Allah yang terkait dengan takdir. Apa ikhwan? Al-Qadir. Innallaha, ya. Apa ayatnya? Banyak ayatnya, ya. Alimun Qadir, ya. Allah itu maha alim, maha qadir. Qadirun. Qadir itu maha kuasa menetapkan segala sesuatu. Datang juga dengan qaf yang dipanjangkan. Jadi ada al-qadir, dalnya yang panjang, ada al-qadir. Al-qadir itu juga datang di dalam Al-Quran. Dan itu juga nama dari nama-nama Allah yang husna. Atau kadang juga datang dengan kalimat al-muqtadir. Semuanya sama. Apakah itu al-qadir, ataukah al-qadir, ataukah al-muqtadir, itu sama-sama menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan segala ketentuan bagi para makhluknya. Berarti juga iman kepada takdir ini terkait dengan iman kita kepada asma dan sifat Allah. Dan kaidah mengatakan tidak ada satupun nama dari nama-nama Allah melainkan pasti mengandung sifat. Sifat yang bagaimana? Sifat yang maha sempurna dari segala sisinya, tanpa cacat, tanpa kekurangan sedikit pun. Beda dengan nama kita. Nama kita itu bagus, belum tentu sifat kita baik. Gitu kan? Banyak kan orang namanya Islami tapi tukang korupsi. Banyak orang yang namanya bagus tapi orangnya jahat. Tayyib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu jangan dipahami untuk nama dari nama-nama Allah. Nama Allah itu husna. Ya, di antara ciri kehusnaan nama Allah pasti mengandung sifat di dalamnya sesuai dengan kandungan namanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qadir, Al-Qadir atau Al-Muqtadir, berarti kita mesti mengimani bahwa di dalam nama-nama Allah yang husna ini terkandung sifat kudrah. Kudrah itu maha kuasa, maha mampu untuk menetapkan takdir bagi makhluknya. Dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat ketetapan dari takdir Allah. Tidak bisa diprotes takdir Allah itu, Pak. Demikian. Barakallahu fikum. Taib. Nah, hadirin jamaah dirahmati Allah, berarti orang yang tidak iman kepada takdir, dia belum ikhlas, belum memurnikan imannya kepada Allah Azza wa Jalla.
Oleh karenanya seringkali orang itu kalau protes kepada takdir pasti dia nggak ikhlas, ya kan? Orang kalau memprotes takdir Allah pasti tidak murni jiwanya menerima ketetapan Allah. Orang protes itu kan berarti tidak terima, ya, tidak terima. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan orang beriman wajib menerima takdir Allah. Yang baiknya disyukuri, yang buruknya kemudian ya disabari, kemudian diintrospeksi. Kenapa? Karena keburukan tidak disandarkan kepada Allah, tapi keburukan disandarkan kepada manusia. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Perhatikan di sini bagaimana amalan yang sangat besar yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Lau anna ahadahum, beliau sampaikan di sini, lau kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah. Kalau seandainya salah seorang dari mereka itu memiliki emas segede gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah. Ini amalan besar atau amalan kecil? Amalan besar. Namanya infak, namanya sedekah, itu amal lazim atau amal yang mutaaddi. Yang mana ini? Paham nggak amal lazim dengan mutaaddi? Lazim itu amalan yang, atau sebagian ulama mengistilahkannya dengan amal qasir. Amal lazim atau amal qasir itu amal yang manfaat dan maslahatnya dominan untuk diri sendiri. Itu amal qasir atau amal lazim. Orang sholat, orang zikir, orang baca Quran, gitu ya. Itu amal qasir. Ya. Ada amal mutaaddi. Mutaaddi itu amalan yang manfaat maslahatnya tersalur untuk banyak manusia. Jadi tidak hanya dia yang mendapatkan manfaatnya, tapi juga tersalur kepada yang lain. Contohnya apa? Amal-amal ijtimaiyah, amal-amal sosial. Orang infak, sedekah, berderma, mewakafkan sesuatu, menghibahkan sesuatu, berbagi hadiah, memberikan nafkah ke istri dan anak-anak, memberikan pelajaran kepada umat dan lain sebagainya. Nah, itu namanya amal muta'addiyah. Taib para jamaah. Berarti infak sedekah itu amal apa? Amal muta'addiyah. Manfaat maslahatnya tersalur kepada banyak manusia. Tadi ya, kalau infak emas segede gunung Uhud, luar biasa itu para jamaah. Nah, ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, amalan fisik yang sangat besar, amalan zahir yang sangat besar, dan amalan muta'addiyah seperti menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ini ternyata tidak akan diterima oleh Allah selama pelakunya tidak beriman kepada takdir. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita, betapa sangat krusialnya akidah yang benar. Betapa sangat krusialnya akidah yang lurus terkait dengan qabulil amal, terkait dengan penerimaan amal. Sedekah sebesar gunung Uhud berupa emas ternyata tidak bernilai sama sekali di sisi Allah jika fondasi akidahnya rusak. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akidah itu harus kita utamakan dalam hidup ini. Kenapa? Dia fondasinya. Kalau fondasinya kuat, sesederhana apapun bangunan Islam yang kita bangun, insya Allah kokoh dan bermanfaat lahir batin, dunia sampai akhirat nanti. Jadi kalau kita membangun bangunan-bangunan Islam dengan fondasi yang tidak kokoh, fondasi yang rusak, atau bahkan fondasi yang hancur, maka tidak manfaat. Bangunan megah dari bangunan Islam kita sebentar saja roboh, dan na'udzubillah mengantarkan kita kepada su'ul khatimah, bahkan nanti di akhirat menjadi habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, nggak ada manfaat.
Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Orang kan terkaget-kaget nanti di akhirat ketika kemudian dia merasa di dunia banyak sekali melakukan amalan, ternyata dijadikan seperti debu yang berterbangan, hangus, hilang, musnah begitu saja. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Kenapa itu terjadi? Ya, salah satu sebabnya, dan ini yang paling mendasar, ketika orang itu punya akidah yang rusak, akidah yang batil. Ya. Dan ini hidayah paling besar, ikhwan. Orang itu ketika punya akidah yang lurus, akidah yang tidak menyimpang, ini hidayah terbesar bagi seorang hamba. Kenapa? Karena tidak semua diberi taufik memiliki akidah yang besar, yang akidah yang benar. Dan tidak semua mau ngaji akidah. Tidak semua orang itu mau belajar akidah. Ya, saya sering ketemu dengan guru-guru yang senior, para jamaah. Ya begitu. Mereka cerita membandingkan zaman mereka belajar di tahun 90, tahun 80 dengan belajarnya kaum muslimin di zaman now seperti ini. Beda jauh. Beda jauh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya terutama ya masalah akidah ini. Tidak banyak kaum muslimin yang mau duduk belajar akidah. Tidak banyak. Apalagi secara intensif gitu ya. Dari pelajaran dasar, menengah sampai tingkat lanjutan. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga banyak kaum muslimin yang ya senangnya dengan kajian-kajian tematik kan begitu. Kalau ngaji kitab, apalagi kitabnya tebal begitu ya. Ini kita aja berapa tahun belum selesai kan? Barakallahu fikum. Ya sedikit peminatnya. Dan itu enggak kaget ikhwan, enggak kaget. Sekarang siapa yang paling fasih mendakwahkan tauhid? Yang paling hebat dalam mendakwahkan tauhid? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah semua orang yang beliau dakwahi kemudian ngikut, manut, nurut, mengikuti ajaran akidah yang beliau sampaikan? Ternyata kan tidak. Bahkan orang-orang terdekatnya, tokoh-tokoh pembesarnya tidak semua ikut. Justru barakallahu fikum, perjuangan begitu besar dalam sepanjang sejarah kehidupan Nabi. Semenjak beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, sekitar 23 tahun beliau mendakwahkan tauhid ini. Coba perhatikan, ada enggak yang menentangnya, yang memusuhinya? Ada enggak yang kemudian berani pasang badan, pasang nyawa untuk memerangi dakwah tauhidnya Nabi? Mereka rela mati demi mempertahankan akidah kufurnya. Ini di masa Nabi, ikhwan. Dan luar biasa ini, yang menentang dakwah tauhid ini kan bukan hanya kelas awal. Kelas para ustadznya juga ada. Kelas para kiainya juga ada. Orang-orang yang katanya ditokohkan dan orang-orang yang katanya ngalim, ya, dianggap orang-orang berilmu. Jadi bukan kelas orang awamnya saja. Orang-orang yang ditokohkan dianggap sebagai orang yang berilmu, ya juga membenci dakwah ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan pernah kita bahas ya bagaimana bab yang disampaikan oleh beliau ya tentang kufurnya Bani Adam ya disebabkan karena mereka larangan keras majaa fi taglid fi man ya'budullah inda qabris salihin. Ada bab di kitab tauhid dan sudah berlalu pembahasannya tentang peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang soleh. Maka bagaimana lagi orang yang kemudian beribadah kepada orang yang mati yang dikubur di situ? Ini ibadahnya ke Allah tapi di sisi kubur orang soleh. Sekarang pertanyaannya, banyak gak orang yang ibadahnya di kuburan? Ibadahnya ke Allah tapi di sisi kubur orang soleh, banyak gak? Banyak. Dan itu diperingatkan keras oleh Nabi, keras banget para jamaah. Antum bisa murojaah di bab-bab sebelumnya itu. Pertanyaannya, sekarang ini orang bukan hanya ibadah kepada Allah di sisi kubur orang soleh, tapi mereka beneran tawajuh menghadapkan jiwa dan raganya, memiliki ketergantungan yang begitu besar jiwa dan raganya kepada orang-orang yang dikubur di situ. Artinya apa? Ibadah ke Allahnya hilang. Yang ada jiwa raga mereka ditumpahkan syahdu, khusyuk, khudu, tunduk kepada siapa? Yang dikubur di kuburan itu. Baik para jamaah. Maka kalau ada orang kemudian memperingatkan itu, dianggap ancaman. Dianggap ancaman. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka luar biasa berat dakwah tauhid ini. Tidak, yang ikut ke safinat Nuh alaihi salam banyak atau sedikit? Yang ikut ke kapalnya Nabi Nuh, ke bahteranya Nabi Nuh, sedikit. Di sebagian riwayat kan cuma puluhan, 80 orang saja atau berapa, dibandingkan yang mereka tetap bertahan. Bahkan istrinya sendiri kan menganggap Nabi Nuh itu gila. Barakallahu fikum. Bagaimana kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, bikin kapal besar di atas bukit. Difitnah beliau, padahal beliau sedang menjalankan wahyu dari Allah Azza wa Jalla karena akan turun azab. Anaknya sendiri tidak mau ngikut. Bahkan Nabi menegaskan, "Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad." Beliau menegaskan di satu hadis ketika para nabi nanti ada di padang mahsyar. Ada, kata Nabi, seorang nabi wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi, tidak ada seorang pun pengikut di belakangnya. Jadi ikhwan, ada nabi tanpa follower. Enggak ada followernya. Para nabi dan rasul dakwah mereka apa? Dakwah mereka dakwah tauhid, satu dakwah mereka, dakwah tauhid, tapi enggak ada yang ngikut. Kurang apa nabi dan rasul? Nah, artinya ini ujian berat sejatinya. Karena ini jalan untuk kita bisa masuk surga, berat. Dan setan itu, iblis itu paham. Ini kalau orang ini mati membawa tauhid, semakin sedikit teman kita nanti di neraka. Makanya antum baca di kitab Fawaid Imam Ibnul Qayyim, kejahatan iblis yang paling besar itu pertama apa? Apa ikhwan? Menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Itu pertama. Karena mereka paham kalau orang itu sudah musyrik, kalau orang itu sudah jatuh dalam kekufuran, dia tidak akan peduli dengan sholatnya. Iblis itu nggak akan peduli dengan kedermawanannya dia, dengan dia jadi ahli siam, hajinya berpuluh-puluh kali, nggak peduli. Yang penting dia statusnya musyrik, kafir. Dan itu bisa para jamaah. Orang banyak menganggap namanya murtad itu ketika pindah agama. Ikhwan, orang murtad itu tidak hanya pindah agama saja, ganti status di KTP agamanya, tadinya Islam jadi Nasrani atau jadi Yahudi atau jadi apa. Orang bisa murtad dengan ucapannya, orang bisa murtad dengan amal perbuatannya, orang juga bisa murtad dengan sekedar keyakinan, keyakinan yang batil, keyakinan yang kufur, keyakinan yang musyrik, walaupun KTP-nya masih Islam. Maka ya istiqomah ya di dalam belajar tauhid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Karena betapa krusialnya akidah yang lurus, akidah yang benar terkait dengan penerimaan amal. Amal segede apapun, termasuk amal muta'adiyah yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar, menjadi sia-sia, tidak bermanfaat kalau orang itu akidahnya rusak. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berapa menit lagi? 10 menit. Baik para jamaah, kita lanjutkan sedikit. Pelajaran berikutnya yang bisa kita dapatkan, 3 golongan manusia terkait masalah takdir. Terkait masalah takdir, ada 3 golongan manusia. Pertama, Jabriyah dan Jahmiyah. Ini istilah ya, intinya pemahaman. Jabriyah dan Jahmiyah. Jahmiyah ini pengikut Jaham bin Safwan, punya banyak penyimpangan. Nah, salah satunya terkait masalah takdir. Jabriyah itu dari kata jabr. Ya, jabr itu seperti terpaksa dipaksa, gitu ya. Maksudnya apa ini Jabriyah atau Jahmiyah ini? Mereka menetapkan takdir Allah, namun mereka ghulu, melampaui batas, sehingga mereka menafikan adanya kemampuan ikhtiar pada dirinya. Jadi ini orang yang ghulu menetapkan takdir Allah dengan menafikan kemampuan ikhtiar yang ada pada manusia. Baik para jamaah, antum punya kemampuan enggak untuk ikhtiar? Punya enggak? Punya kemampuan enggak untuk memilih sesuatu? Ya. Kalau antum dikasih 2 HP gitu ya, yang satu harga 30 juta, yang satu harga 3 juta, semuanya baru. Antum pilih yang mana? Hah? Yang 30 juta kan? Yang 30 juta walaupun mungkin kita nggak butuh, kan bisa dijual lagi, lumayan jadi duit cash, gitu kan? Taib para jamaah, itu kemampuan untuk ikhtiar, memilih dan usaha. Taib. Nah, Jabriyah itu atau Jahmiyah itu dia menafikan kemampuan manusia untuk bisa ikhtiar. Kata dia, manusia itu seperti robot yang dikendalikan oleh pemiliknya. Dia seperti dedaunan yang dia bergerak ke arah mana angin itu berhembus. Kayak nggak punya keleluasaan, nggak punya kemampuan untuk ikhtiar. Sehingga mereka ghulu di dalam menetapkan takdir Allah. Contoh nih, contoh Jabriyah nih ya, contoh Jabriyah. Pak, ayo sholat. Udah ubanan nah rambut, nggak malu kah sama Allah? Kapan mau sadar? Ayo kita sholat yuk. Masjid nggak jauh dari rumah kita. Apa dia bilang? Ya ini sudah takdir Allah. Ya, saya begini nih, ini takdir Allah. Kalau Allah nanti takdirkan saya ke masjid, saya sholat, insya Allah saya sholat kok, nggak usah kamu cerewet. Nah ini namanya apa Pak? Apa namanya ini? Jabriyah. Ya, Jabriyah. Jadi dia semuanya menyandarkan kepada takdir Allah, nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini jelas menyimpang, karena manusia itu diciptakan oleh Allah sekaligus dibekali kemampuan untuk memilih. Dan Allah sudah jelaskan jalan-jalannya. Ini loh, jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Silakan pilih. Masing-masing ada konsekuensinya. Nah, orang Jabriyah ini dia meniadakan kemampuan untuk memilih pada dirinya. Sehingga dia menetapkan takdir Allah itu secara ghulu. Semua pokoknya takdir Allah. Ya. Padahal ada sesuatu yang bisa diikhtiarkan. Nah, dia ini enggak, semuanya takdir Allah. Sampai mereka sering beralasan dengan maksiatnya menggunakan takdir. Kenapa mabok? Oh, ya sudah takdir Allah. Gitu ya. Makanya sebagian penjelasan kan orang kayak gitu tuh sudah pukul aja kalau nggak masuk nasihat. Tapi jangan dipraktekkan Pak ya. Ini untuk mendekatkan pemahaman.
Kalau dia marah, bilang, ini loh takdir Allah saya mukul kamu gitu. Nah itu para jamaah, barakallahu fikum. Itu Jabriyah dan Jahmiyah. Nah ada yang kebalikannya, namanya Qadariyah. Qadariyah itu mengingkari takdir Allah. Qadariyah dan Mu'tazilah. Salah satu penyimpangan Mu'tazilah juga terkait takdir. Qadariyah, Mu'tazilah, mereka menetapkan bahwa hamba itu memiliki usaha dan kehendak dalam perbuatannya, tapi dia ghulu menetapkan itu, sehingga dia menafikan, mengingkari takdir Allah. Paham nggak maksudnya? Ini kebalikannya Jabriyah. Kalau Jabriyah tadi ghulu menetapkan takdir, menghilangkan kemampuan dirinya. Nah kalau Qadariyah ini ghulu di dalam menetapkan kemampuan dirinya dan mengingkari takdir. Siapa dulu saya? Saya kan orang hebat, gitu ya. Saya kayak begini nih ya bukan takdir Allah. Memang saya orang hebat, orang pinter. Sekolah saya saja S7, begitu kan? Orang sampai S3, dia sampai S7. Namanya S-teler. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dia menafikan takdir. Ini kehebatan saya. Contohnya siapa ikhwan yang begini nih? Qarun itu. Qarun itu Qadariyah. Gitu ya. Innama utituhu ala ilmin indi, kan begitu dia, dengan kepongahan, dengan kesombongannya, ya, menampilkan marwahnya yang luar biasa, begitu kan, ya, semua hartanya dikeluarkan, ya, kunci-kunci gudang hartanya tidak bisa dipikul kecuali oleh orang yang apa ini, yang bertenaga besar, gitu ya. Nah ini juga kaum flexing itu pendahulunya ya Qarun. Jadi orang-orang yang suka flexing itu ya teman-temannya Qarun, bubuhannya Qarun. Ya. Ini rumah baru saya murah saja 100 miliar, gitu kan. Ini dari atas sampai bawah, kalau dihitung dari sepatu, kaos kaki, celana, jas, dasi, ya kurang lebih 5 M lah, begitu ya. Begitu, flexing. Nah itu Qarun, mirip Qarun. Nah Qarun itu innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi ini, aku dapat ini karena memang ilmu yang ada pada diriku. Dia melupakan takdir Allah. Nah itu para jamaah, itu namanya Qadariyah. Nah ada yang lebih parah Pak. Jadi kalau dia sedang bagus-bagusnya jadi Qadariyah, kalau dia sedang jelek jadi Jabriyah. Kalau sedang miskin dia jadi Jabariyah. Oh ini takdir Allah. Tapi kalau sedang kaya dia jadi Qadariyah. Ada nggak orang begitu? Ada. Kalau sedang taat dia jadi apa? Jadi Qadariyah. Tapi ketika sedang maksiat dia jadi Jabariyah. Ini aswa'un nas, seburuk-buruknya manusia. Ya. Ubadul hawa. Mereka ini para budaknya hawa nafsu. Giliran yang baik-baik dia sandarkan kepada kemampuan dirinya sendiri, giliran yang buruk-buruk, yang kurang-kurang dia sandarkan kepada takdir Allah. Nah yang selamat siapa? Ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana ahli sunnati wal jamaah memahami takdir, meyakini takdir? Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, insyaallah taala. Baik para jamaah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Taib afan, tidak ada pertanyaan dulu, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.